Hai teman pintar, Willy Salim, TikTokers yang satu ini baru-baru ini sedang viral di media sosial karena dia mengatakan ambisi besarnya untuk mengalahkan MrBeast, YouTuber asal Amerika yang terkenal dengan konten gila-gilaannya dan berbagi uang yang fantastis. Sontak saja netizen langsung ramai dibuatnya. Banyak yang hujat Willy Salim, bilang dia terlalu ambisius dan gak realistis. Tapi ada juga yang mendukung niat besarnya itu. Mari kita bahas lebih dalam. Willy Salim lahir di Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada tanggal 27 Mei 2002. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana sejak kecil. Willy Salim sudah terbiasa membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Pengalaman ini menumbuhkan jiwa dagang yang kuat dalam dirinya. Memulai karir sebagai konten kreator pada tahun 2020, Willy Salim memulai karirnya sebagai konten kreator di TikTok. Ia membuat konten-konten yang unik dan menarik, seperti memborong dagangan orang lain dan membagikannya secara gratis. Dan Willy Salim pun menjadi salah satu TikTokers paling terkenal di Indonesia. Kesuksesan Willy Salim di TikTok membuka peluang baru bagi dirinya. Ia kemudian mulai mengembangkan karirnya di YouTube dan platform media sosial lainnya. Selain itu, ia juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Saat ini, Willy Salim memiliki beberapa bisnis, antaranya yaitu bisnis kuliner, bisnis fashion, dan bisnis kosmetik. Willy Salim juga aktif dalam berbagai proyek investasi dan endorsement. Kesuksesan bisnisnya semakin menambah kekayaan Willy Salim. Ia pun dijuluki sebagai bos hoki dan Crazy Rich TikTok. Di balik kesuksesannya, Willy Salim tetap seorang yang rendah hati dan dermawan. Ia sering mengadakan kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, ia pernah mengadakan bagi-bagi sembako, membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat, dan membantu korban bencana alam. Willy Salim pun juga dikenal sebagai pribadi yang religius. Ia sering membagikan konten-konten religi di media sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Willy Salim tidak pernah melupakan nilai-nilai spiritualismenya. Willy Salim telah meraih beberapa pencapaian, antara lain yaitu yang pertama TikTok Awards Indonesia 2021 sebagai Content Creator of the Year. Yang kedua, Muri Awards 2021, pemuda inspiratif dan berprestasi di bidang konten kreator. Yang ketiga, Rekor Muri sebagai pemuda yang pertama kali melakukan live streaming dengan mengajak penonton memborong dagangan. Yang keempat, Rekor Muri, pemuda yang pertama kali melakukan live dengan mengajak penonton membeli 1000 ekor ayam. Namun dibalik itu semua, menurut netizen, Willy Salim terkenal dengan kontennya yang boros dan pamer kekayaan. Baru-baru ini dia jadi bahan perbincangan netizen karena ambisinya yang ingin mengalahkan MrBeast, YouTuber asal Amerika yang terkenal dengan konten yang kreatif dan dermawan. Dalam sebuah video di TikToknya yang diunggah pada tanggal 1 Juli 2024, Willy Salim mengungkapkan keinginannya untuk mengalahkan MrBeast dalam hal jumlah follower di TikTok. Dia bahkan mengajak para pengikutnya untuk membantunya mencapai target tersebut. Saat ini Willy Salim memiliki 56 juta follower, sedangkan MrBeast memiliki 101 juta follower. Konten Willy Salim dan MrBeast memiliki perbedaan yang signifikan. Willy Salim terkenal dengan konten yang boros dan pamer kekayaan.
seperti membeli makanan dalam jumlah banyak dan membagikannya kepada orang lain. Sedangkan MrBeast terkenal dengan kontennya yang kreatif dan dermawan, seperti membagikan uang dalam jumlah yang besar kepada orang lain atau melakukan tantangan yang unik. Pernyataan Willy Salim ini langsung menuai banyak hujatan dari netizen. Banyak netizen yang menganggap ambisi Willy Salim ini tidak realistis dan terkesan sombong. Netizen juga mempertanyakan motif Willy Salim yang ingin mengalahkan MrBeast. Apakah hanya mencari popularitas atau memang ingin melakukan sesuatu yang positif? Selain itu, beberapa netizen juga membandingkan konten Willy Salim dengan konten MrBeast. Mereka berpendapat bahwa konten Willy Salim hanya untuk pamer kekayaan dan meniru konten MrBeast. Sedangkan konten MrBeast lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak konten kreator. Menanggapi hujatan netizen, Willy Salim kemudian membuat video klarifikasi pada tanggal 3 Juli 2024. Dia mengatakan bahwa pernyataannya tentang MrBeast hanyalah motivasi diri dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan MrBeast. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menggunakan platformnya untuk melakukan hal-hal positif dan menginspirasi orang lain. Ambisi Willy Salim untuk mengalahkan MrBeast terkesan berani dan beresiko. Berikut beberapa data yang menunjukkan dampak negatif konten kreator yang suka memamerkan kekayaan dan konsumtif. Yang pertama, studi oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2023 menemukan bahwa konten kreator yang sering memamerkan kekayaan di media sosial dapat meningkatkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan hidup pada pengikutnya, terutama pada remaja. Yang kedua, survei oleh Litbang Kompas tahun 2022 menunjukkan bahwa 42 responden muda usia 18-24 tahun merasa tertekan untuk membeli barang-barang branded setelah melihat konten kreator yang memamerkan di media sosial. Yang ketiga, data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus pinjaman online mengalami peningkatan signifikan, salah satunya dipicu oleh konten kreator yang mempromosikan pinjol dengan mudah tanpa jaminan di media sosial. Data-data tersebut menunjukkan bahwa konten kreator yang kerap memamerkan gaya hidup mewah dan konsumtif dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat, terutama oleh generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi para kreator untuk lebih bijak dalam membuat konten dan tidak hanya fokus pada materi dan kekayaan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai positif dan edukasi yang bermanfaat bagi pengikutnya. Sebagai konsumen media, kita juga perlu bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang ditampilkan media sosial. Kita perlu fokus pada pengembangan diri dan kebahagiaan yang datang dari hal-hal yang lebih bermanfaat seperti hubungan yang sehat, hobi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.